Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ia dicambuk, mengapa ia disiksa? Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Wanita ini mengatakan bahwa dia mualaf karena dia mempertanyakan dalam hatinya, mengapa kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ia membiarkan dirinya dicambuk, dan mengapa ia memberikan atau membiarkan dirinya disiksa. Lalu kemudian dia menonton film tentang Tuhan Yesus, maka dia semakin ragu. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Kegiatan muda-mudi di gereja. Di kegiatan gereja itu saya selalu ditunjuk sebagai pemain musik. Selain di gereja, di kampus saya juga sebagai ketua musik mahasiswa Nasrani. Dalam kegiatan organisasi gereja, mau nggak mau saya kan pasti akan menonton film dokumenter acara-acara besar di Kristen seperti Natal, terus Paskah. Nah di situ setiap saya nonton film Yesus disalib tuh, ini saya kayak perang batin. Kok bisa ya Tuhan disakitin? Kok mau ya Tuhan sampai dicambuk? Itu dalam hati nggak saya utarakan. Sampai ke depan beberapa waktu tahun lalu, saya suka cari tahu diam-diam apa sih agama yang sesungguhnya, Tuhan yang sebenarnya seperti apa, kenapa Tuhan Yesus kok mau disakitin. Di situ mulai saya berontak dalam batin, sampai saya cari tahu di Google. Saya sempat dapat linknya Ustazah Irna Handono. Tapi dari situ saya sambil lalu aja, nggak saya dalami, gitu. Wanita ini mengatakan bahwa dia dulunya seorang pemain musik di gereja dan juga dipercayakan melayani musik di dalam perkumpulan mahasiswa Nasrani. Tetapi setiap menjelang Natal dan Paskah, pada saat menonton film Tuhan Yesus, perempuan ini bertanya-tanya dalam hatinya, kok bisa Yesus itu Tuhan membiarkan dirinya disiksa? Kok bisa kalau memang Yesus itu Tuhan kemudian membiarkan dirinya disakiti? Maka kemudian perempuan ini mencari tahu. Maka kemudian dia menemukan atau menonton dari Ustadz, salah seorang Ustadz Irene Handono. Mengapa Yesus itu dicambuk, disiksa, lalu kemudian bahkan sampai mati loh? Mengapa itu terjadi? Pada saat Yesus datang ke dunia ini, orang-orang Yahudi tidak mempercayai bahwa dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kemudian berbagai cara mereka lakukan untuk mencelakakan Yesus. Sampai akhirnya adalah mereka kemudian menangkap Tuhan Yesus, lalu kemudian menyalibkannya. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak bisa meloloskan diri? Bukankah Yesus itu Tuhan? Mengapa justru ia memberikan dirinya dicambuk? Mengapa ia membiarkan dirinya disiksa? Ini adalah sesuatu yang sering sekali dipertanyakan oleh orang-orang yang bukan dari agama Kristen. Karena apa? Kalau dia Tuhan, mengapa dia dicambuk? Mengapa dia disiksa? Bukankah dia bisa keluar dari situ? Bukankah dia bisa melarikan diri dari situ? Tapi itulah Yesus. Andai dia memilih jalan untuk lari, bisa. Andai dia memilih jalan untuk meninggalkan orang-orang itu yang menyiksa dia, bisa. Tapi mengapa Yesus tidak melakukannya? Karena Yesus tahu kalau dia melakukan itu, maka anggapan orang akan lebih jelek lagi kepada dia. Tetapi
Tapi justru ketika Yesus itu dicambuk, ketika Yesus itu disiksa, bahkan intinya dia disalibkan sampai mati. Lewat kematiannya itulah kemudian terbukti bahwa dia itu benar-benar Tuhan. Mengapa? Kematiannya bisa membuktikan dia adalah benar-benar Tuhan. Karena sesudah 3 hari dia mati, dia bangkit lagi dari antara orang mati. Dia hidup kembali. Bahkan sesudah itu kemudian dia naik ke sorga. Lalu ketika Anda mempertanyakan mengapa Yesus itu membiarkan dirinya disiksa. Mengapa Yesus membiarkan dirinya itu dicambuk padahal dia Tuhan. Sebenarnya pertanyaan ini anak sekolah minggu pun mampu menjawabnya. Tapi saya heran juga kenapa ya orang yang mengaku seorang pelayan musik tidak bisa menjawab itu. Padahal itu sebenarnya hal sederhana untuk menjawab itu. Tidak sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena memang apapun yang Anda ragukan tentang Yesus, apapun yang Anda ragukan tentang ketuhanan Yesus, Yesus sudah menjawab semua keraguan. Di saat semua orang meragukan dia sebagai Tuhan, Yesus memang benar-benar membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Buktinya apa? Dia bangkit dari kematian. Bahkan dia kemudian naik ke sorga. Bahkan nanti akan datang kembali dia sebagai hakim. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kok bisa? Karena memang dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Wah, orang akan mengatakan agama Kristen itu sulit banget dipahami. Orang akan berkata agama Kristen itu sangat-sangat sulit untuk dipahami. Memang benar. Agama Kristen itu sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti. Karena memang untuk menjadi orang Kristen itu harus jadi orang pintar. Supaya bisa memahami. Kalau nggak pintar ya itu. Bisa-bisa nggak paham. Orang Kristen harus pintar. Jadi orang Kristen itu berpikirnya harus lebih tinggi. Karena memang hanya orang-orang yang diberi kepintaran yang akan mampu menyelami dan mengerti rencana Allah. Salam. Tuhan Yesus memberkati.